Alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua berada di dalam bulan kemuliaan, salah satu bulan kemuliaan. Kita berada di akhir Rajab dan Ramadan, yaitu Sya'ban, bulan Rasulullah SAW. Tentu kita pada bulan ini dianjurkan lebih banyak kita membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Kita bisa mengaji dan lain sebagainya, dan zikir Allah. Untuk kita bisa menghadapi Ramadan ke depan, mungkin sekitar masih 17 hari lagi ini, apa yang bisa kita persiapkan supaya kita ini menghadapi Ramadan itu betul-betul dengan suci, bersih, dan pikiran sudah mantap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghadapi bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar daripada Ramadan nanti kita sudah suci betul dan ahli jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini persiapan Ramadan itu persiapan secara fisik, secara kejiwaan, secara materi. Orang-orang dulu secara materi mempunyai tabungan mingguan sama tabungan tahunan. Asal pakai media saja. Tabungan mingguan ini dia tabung dari hasil kerja, masukkan, ada yang tabungan mingguan, ada yang tabungan tahu. Hari Kamis dibuka untuk tabungan. Ini adalah untuk biaya hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat, dan full untuk ibadah kepada Allah, tidak mau diganggu urusan dunia. Tahunan, tabungan tahunan dibuka akhir bulan Sya'ban. Ini adalah biaya untuk 1 bulan Ramadan, tidak mau diganggu dengan urusan dunia. Tapi kalau kita kan enggak, lebih banyak kita kulak barang untuk bulan Ramadan. Akhirnya bukan bulan ibadah tapi bulan dagang, jadi balik. Kemudian persiapkan dengan badan yang sehat. Karena itu kita dianjurkan mulai bulan Rajab banyak puasa sampai bulan Sya'ban, sehingga kita tidak mengawali ada di bulan Ramadan puasa akhirnya kena lambung nanti. Dibiasakan malah mulai bulan Rajab itu. Kesehatan diprimakan, ya, jangan sampai sakit begitu, sehingga full Ramadan tanpa ada gangguan fisik. Kemudian secara kejiwaan, bersihkan jiwa. Di sini biasanya sih kita ini sedekah nunggu Ramadan. Sebetulnya jangan. Sedekah sebelum Ramadan. Ini orang-orang penuh ini kebutuhannya, yang orang nggak punya di ibadah itu, kebutuhannya untuk bukanya, untuk sahurnya, supaya dia ibadahnya di bulan Ramadan nggak berpikir tentang masalah biaya, sehingga Anda akan mendapatkan pahala ibadahnya dia, karena Anda membantu untuk tidak terganggu ibadahnya. Kalau perlu untuk biaya hari rayanya, tapi kita enggak, kita pepet mau hari raya, udah banting tulang ada di awal Ramadan, terakhir baru kita bantu. Kemudian kesalahan kita kepada keluarga kita sering maafkan sebelum masuk Ramadan. Karena itu di malam nisfu Sya'ban itu malam di mana Allah mengampuni dosa, kecuali ada beberapa orang yang tidak ampun dosa. Ini durhaka kepada orang tua, kemudian pecandu minuman khamar, kemudian diantaranya adalah orang yang bertikai. Maka Allah katakan jangan kamu ampuni sehingga keduanya berdamai, berdoanya rukun. Ini dalam rangka mempersiapkan, sucikan antara kita dengan manusia sebelum masuk Ramadan, sehingga tinggal kita bersihkan
dosa-dosa kita, kekurangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat puasa Ramadan. Begitu peningkatan ibadah akan signifikan nantinya jika kita punya persiapan yang maksimal untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau kita kan mempersiapkan makanan untuk bukanya sama makanan sahurnya, kita persiapkan dendeng, kita persiapkan macam-macam itu. Puasanya nggak dipikir gimana puasa yang istimewa. Qiyamulailnya nggak dipikir gimana qiyamulailnya, itu adalah bernilai kan full ibadah gitu. Nah, mungkin itu sebagian persiapan untuk bulan Ramadan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Habib Taufik. Saya mau bertanya perihal Isra Mi'raj yang sebelumnya beberapa waktu yang lalu kita peringati sama-sama. Yang mau saya tanyakan adalah bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang agung di mana Rasulullah SAW itu menerima wahyu sholat yang diundang Allah ke Sidratul Muntaha sebagaimana yang kita ketahui di riwayat-riwayat hadis. Nah, apakah Sidratul Muntaha itu lantas terus dimaknai tempatnya Allah atau bagaimana? Sementara kita ketahui bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Terima kasih, Habib. kenapa Nabi itu bertemu dengan Allah menembus langit sampai ke Sidratul Muntaha? Apakah di situ tempat Allah? Saya mau tanya, kenapa Anda kalau sholat itu menghadap kiblat? Apakah Allah itu ada di Ka'bah? Bukan. Bukan ada di situ Allah Subhanahu wa taala. Kamu menghadap ke sana karena memang Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat sholat. Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, tapi Allah menyediakan tempat untuk Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Sebagaimana Tur Sina itu adalah Allah jadikan tempatnya Nabi Musa untuk bisa berbicara kepada Allah. Bukan berarti Allah ada di Tur Sina sehingga Nabi Musa mendengarkan kalam Allah. Allah jadikan Tur Sina adalah tempat untuk Nabi Musa mendengarkan kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah jadikan Sidratul Muntaha tempat Nabi Muhammad untuk bisa bertemu dengan Allah. Bukan Allah bertempat ada di Sidratul Muntaha. Itu adalah salah pemikirannya. Karena Allah itu adalah menguasai mana-mana. Bukan Allah itu di mana-mana, tapi menguasai manapun. Jangan katakan Allah di mana-mana. Berarti Allah itu ada bertempat, tapi Allah itu menguasai manapun. Menguasai manapun. Itu, paham ya? Kenapa di bulan Ramadan kita bisa khusyuk, di luar Ramadan kok nggak kita jaga? Iya, memang menjaga itu adalah lebih sulit daripada membuat. Nah, kalau Anda punya mobil atau sepeda motor, kalau kepingin kelihatan baru terus,
Jadi jaga jangan sampai kotor. Kotor dikit dibersihkan, kotor dikit dibersihkan. Kalau Anda punya baju yang bagus, bukan berarti harus kita kotori, tapi jaga jangan sampai kotor. Kotor ya dibersihkan, kotor ya dibersihkan. Kalaupun Anda punya iman, Anda punya Islam, di Ramadan kita bersihkan. Di hari raya dan setelahnya jaga jangan sampai kotor lagi. Itulah orang berakal. Tapi ketika sudah kotor dibersihkan, dikotorin lagi, ini orang nggak waras. Karena itu dikatakan bukan hari raya itu pakaiannya yang baru, tapi ketaatannya meningkat. Meningkatkan ketaatan berarti membatasi waktu kamu untuk tidak maksiat. Mata jika banyak digunakan baca Quran berarti mengurangi mata untuk melihat yang tidak diridhoi Allah. Telinga kalau digunakan untuk mendengarkan yang diridhoi Allah berarti semakin jauh daripada yang tidak diridhoi Allah. Ini yang disebut innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menyisihkan daripada kejelekan. Itu tugas, memang sulit, tapi itu adalah tugas. Itu adalah tugas. Tugasnya pencuci piring misalnya. Ya setiap ada piring kotor dicuci sehingga selalu bersih piringnya. Tugasnya pembersih rumah. Ya setiap saatnya kelihatan sampah dikit dibersihkan sehingga kelihatan bersih terus. Tugas kamu membersihkan jiwa kamu daripada dosa. Nah, karena itu setiap Anda melakukan dosa bersihkan. Istighfar, taubat kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya. Dan itu sulit memang. Paham ya? Nah, itu harus kita lakukan karena tugas ilahi. Bulan puasa, kalau orang itu puasa melaksanakan puasa Ramadan berhubungan dengan istri dalam arti berkumpul bersenggama dengan sengaja, dan ingat kalau itu adalah haram, tahu itu haram, ingat dengan sengaja, ingat bukan lupa, maka dosa wajib dia tadi itu menggodoi puasa dan membayar kafaroh, membebaskan budak jika ia tidak dapat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Tapi itu kalau memang dia sadar. Misalnya nggak sadar, pikun misal nih, maka dia tadi itu dinyatakan tidak berdosa. Atau lupa sama dengan orang makan lupa, barangkali lupa cap apa nggak paham mana, maka hukumnya tetap sah dan tidak wajib qadha. Sah, ya bukan halal. Lupa kok, lupa sama dengan orang lupa makan tuh. Nah, Allah alam lupa model apa itu nggak paham mana. Ya, karena itu makruh walaupun melihat suami dalam keadaan berpuasa, dengan syahwat, makruh dengan syahwat ya. Kalau ngelihat tanpa syahwat nggak apa-apa, apalagi melihat orang lain. Kadang-kadang kita melihat orang cantik ada di TV, nah itu bisa menghilangkan pahala puasa itu. Dikatakan makruh karena tidak membatalkan puasa, tapi sebenarnya menghilangkan pahala puasa. Khamsun yufattirna shaim, kata Nabi. Ada 5 perkara yang membuat pahala puasa tadi itu hilang. Al-kadzib, bohong, wal ghibah, menggibah, wan namimah, ngadu domba, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat walaupun kepada yang istrinya yang halal.
Nah, itu jangan ente pandang-pandangan sama istri. Malam silahkan, siang hari jangan, demi untuk menjaga kesempurnaan puasa begitu. Nah, ada yang lain. Kita soal dia hobi membid'ahkan Sesuatu. jadi kita baca maulid bid'ah. Pertanyaannya adalah gimana cara menjelaskan analogi yang baik itu supaya tidak terjadi suatu bid'ah, tapi bisa menjelaskan yang benar. Ya, biasanya dalilnya satu kok. Dalilnya cuma satu, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan hal yang baru yang tidak ada dalam ajaran, maka itu tertolak. Paham ya? Oke. Yang tidak ada dalam ajaran, maka itu tertolak. Itu harus garis bawahi. Sesuatu yang baru yang tidak ada dalam ajaran itu harus ditolak. Kalau kita ambil kepahaman, berarti yang ada dalam ajaran harus diterima. Oke? Yang ada dalam ajaran harus diterima. Kita lihat apakah maulid itu tidak ada dalam ajaran atau ada dalam ajaran. Kalau tidak ada dalam ajaran berarti ditolak. Kalau ada dalam ajaran berarti harus diterima. Kita buka maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussa. Salawat, 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 salawat. Dalam ajaran atau di luar ajaran itu? Dalam ajaran ya. Oke. Kemudian Alhamdulillah al-Qawi sultanuh al-wadihi burhanuh, memuji kepada Allah. Alhamdulillah al-Wali ghalib al-Wali talib, dan seterusnya, memuji kepada Allah dalam ajaran atau di luar ajaran. Kemudian diceritakan Nabi itu sifatnya begini, akhlaknya begini, Nabi itu kalau jalan begini, Nabi itu kepada keluarganya begini, itu dan ini. Itu dalam ajaran atau tidak ajaran? Kita sholawat dan salam kepada Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Itu ajaran atau bukan ajaran? Ajaran. Kemudian diakhiri dengan doa ajaran atau tidak ajaran? Ya. Semua perkara yang baru yang bukan dalam ajaran harus ditolak. Tapi kalau dalam ajaran berarti harus diterima. Ya sudah, kita melaksanakan itu hadis. Kita ini melaksanakan itu hadis karena itu dalam ajaran. Bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti tidak boleh. Nggak ada. Arti hadisnya nggak begitu. Bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh. Segala perkara yang baru yang tidak ada dalam ajaran itu harus ditolak. Bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi itu ditolak. Enggak, keliru. Dia mengartikan hadis itu keliru. Kita mengamalkan hadis itu. Karena itu sesuatu yang baru yang ada pada ajaran Nabi. Itu loh, paham ya? Ini karena itu kita harus bisa memahami dalil itu. Jadi pemutar balikan dalil. Kita keliru kan, ngartikan bid'ah keliru. Bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Di zamannya Nabi, para sahabat melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Banyak itu. Bilal ketika ditanya, Bilal apa amalan kamu? Kok aku mendengarkan suara sendal kamu ada di surga? Iya ya Rasulullah, setiap aku batal, aku wudhu dan aku sholat setelahnya 2 rakaat. Teruskan wahai Bilal. Lah, kemudian ada lagi sahabat selalu setiap sholat setelah Fatihah baca surat, baca Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad setiap rakaat tuh. Sampai dilaporkan, ya Rasulullah, baca Qul Huwallahu Ahad terus nih. Kenapa? Panggil ya Rasulullah. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, aku senang baca Qul Huwallahu Ahad karena di situ ada sifatur Rahman, ada sifat-sifat Allah. Kata Nabi, Allah cinta kepada kamu karena kamu cinta dengan surat itu. Oh, Nabi mengatakan, aku nggak melakukan itu, bid'ah kau. Nggak begitu.
Hah? Setelahnya itu para sahabat juga banyak melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tabiin juga banyak. Madhab ada zamannya Rasulullah? Enggak ada. Kitab Bukhari Muslim ada zamannya Nabi? Enggak ada. Kitab fikih ada? Usul fikih, qawaidul fikih, nahwu dan lainnya? Enggak ada. Jadi karena itu jangan mengartikan bid'ah dengan yang salah. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu zamannya Nabi itu sholat tarawih itu dilakukan ada yang sendiri, ada yang berjamaah, berkelompok-kelompok. Zaman Sayyidina Umar dijadikan satu di satu waktu oleh Sayyidina Umar. Beliau Sayyidina Umar menyatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhi. Nikmat yang indah ya ini. Sayyidina Umar menyatakan apa? Bid'ah yang indah itu adalah ini. Sayyidina Umar menyatakan bid'ah indah. Bid'ah indah. Wah, itu Sayyidina Umar, nggak apa-apa kalau para sahabat. Kan gitu. Nah, ini ngaco lagi berarti. Kalau sahabat nggak melakukan apa yang dilakukan Nabi berarti nggak apa-apa, gitu. Ini kan sudah menuduh para sahabat nih. Enggak. Para tabiin juga banyak melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Tanya sama orang-orang yang berkata gitu, itu kunut yang sepanjang itu ada di Masjidil Haram, itu doanya pernah dibaca oleh Nabi semuanya tak? Kalau khatmul Quran itu enggak. Apakah itu bid'ah? Kami nggak pernah membid'ahkan itu. Apakah sesat? Kami nggak pernah menyesatkan itu. Apa dalilnya itu? Ambil dari hadis mana itu semuanya? Karena itu nggak boleh begitu mengartikan bid'ah menurut akal-akalan. Jadi ya, yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Enggak ada, keliru. Dan dia keliru dalam mengartikan hadis tadi itu. Paham ya? Tetap aja kita seperti serasnya kita. Ya enggak? Cuma kalau baca maulid kualitasnya ditingkatkan. Kita ini kadang-kadang menikmati suara daripada merenungi keindahan isinya. Kadang-kadang menikmati musik, akhirnya joget jadinya. Padahal maulid, qasidah itu merangsang kita supaya lebih cinta, rindu sama Nabi. Kualitasnya yang harus ditingkatkan. Nah, ini kita kadang-kadang kualitasnya semakin merosot. Ya, akhirnya jadinya dimodifikasi hadrah tadi itu sampai akhirnya jadi joget. Ini yang nggak benar. Ini kita nggak benar. Anda merusak cita-cita pembuat maulid. Nah, itu nggak benar. Nah. Umar ini termasuk anak punya sohib. Beliau profesional, pemain bursa saham. Ini alhamdulillah bisa hadir. Biasanya ngajar tentang keuangan. Kita kalau mau bertanya tentang investasi masa depan, ini urusan materi ya. Jangan hanya urusan agama. Ali terus. Masalah fulus. Ali terus. Ya. Apa namanya, tadi saya cerita sedikit Habib Taufik bahwa background Mahabbatul Aulia ini sebenarnya dari kalangan profesional, jadi bukan kalangan santri. Jadi banyak kita punya kawan-kawan dari ini, ada ahli perkapalan nih, ini ahli terus juga nih. Alhamdulillah, itu belakang ada yang dosen macam-macam. Habib, ini ada titipan pertanyaan dari perempuan. Sebenarnya ini pertanyaan Habib, ini ada yang mau bertanya, kalau suaminya meninggal terus istrinya menikah lagi, itu bisa nggak bertemu dengan suami yang pertama di akhirat? Terus kalau suami yang sudah meninggal nanti si istri berkumpul di akhirat, suami pertama atau suami kedua? Ya, jadi ketika manusia tadi itu ditinggal oleh suami pertama, kemudian dia kawin, kemudian perempuan tadi itu mati lebih dulu mengikuti istri yang kedua, mengikuti suami yang kedua. Tapi ketika misalnya meninggal dua-duanya, nanti di akhirat boleh milih yang pertama atau yang kedua. Yang pertama atau
Yang kedua, nah, karena itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang paling penting kamu jadilah perempuan yang sholihah. Ya, kadang-kadang bisa suami mengangkat derajat istri, kadang-kadang istri bisa mengangkat derajat suami. Tapi kalau jika kufu semuanya, maka dua-duanya akan terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Bu, begini, jangan terlalu berpikir ingin nanti di surga ada di zaman saja. Ingin masuk surga dulu, nanti di surga semua akan diberikan oleh Allah. Amin. Ya, Allah, kan? Tapi yang pertama itu tampan, yang kedua itu tua. Nanti yang tua jadi muda di sana. Yang tua jadi muda begitu. Ya, semuanya akan Allah berikan. Ada cerita, ada keterangan begini. Di surga itu ada satu pasar, tapi nggak ada jual beli. Dibuka setiap Jumat. Setiap Jumat dibuka. Isinya cuma wajah-wajah aja. Jadi misal Anda bosan pakai wajah ini, kepingin wajah itu. Oh, ajib. Anda masuk di situ berubah menjadi wajah itu. Subhanallah. Istrinya misalnya, wah ini kepingin model-model seperti ini, masuk di situ keluar. Ajib. Langsung seperti itu, tinggal memilih aja nanti. Tapi itu akan dinikmati kalau orang masuk surga. Disinilah kita berusaha di atas dunia beramal soleh untuk bisa masuk surga. Masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Oke Habib, ini ada pertanyaan titipan. Ini yang duduk perempuan ini banyak yang statusnya single, ada yang gadis maupun yang janda. Adakah wiritan atau bacaan untuk mempercepat datangnya jodoh? Daftarkan diri kepada bin Syahab ini, karena dia juga lagi mencari. Ya, jadi begini. Jadi mohon sama Allah untuk dijodohkan dengan yang terbaik untuk agama kamu. Itu yang paling penting, ya. Yang kedua, persiapkan diri kamu sesuai dengan cita-cita suami kamu. Kalau ingin jadi istrinya ustadz, ya kamu harus gimana caranya? Lah kalau suka nyanyi, ya nggak klop jadinya. Lah kalau suka nonton TV, ya nggak klop. Ya mungkin suka ngaji, kemudian ditutup auratnya, kemudian tawaduknya. Kalau menjadi istrinya tentara, bagaimana? Seterusnya dan seterusnya. Karena itu, ketika kamu bisa mempersiapkan itu, mohon kepada Allah, nanti Allah jodohkan sesuai dengan harapan kamu, dan itu yang dicari oleh suami-suami harapan kamu, sehingga persis nantinya. Itu namanya serasi, itu namanya sejati nantinya, begitu ya. Minta aja sama Allah ya, insya Allah akan Allah pertemukan nantinya. Kadang-kadang pertemuan jodoh itu nggak sengaja. Lihat itu Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar sama Fir'aun sampai ke Madian, ketemu dua orang perempuan, ditolong sama Nabi Musa. Nggak taunya putrinya Nabi Syu'aib. Ya nggak, ditawarkan sama Nabi Syu'aib. Bu, akhirnya diminta sama Nabi Musa, kemudian tapi kamu harus mondok di sini selama 8 tahun. Kalau mau sempurna 10 tahun boleh. Ala antajurani thamaniya hijat fa in atamta 10 famin indik wa ma uridu an asyukra alaik. Akhirnya terjadilah perjodohan ada di sana. Nggak sengaja, karena itu nggak usah cari-cari dari aplikasi atau dari, nggak usah. Nanti akhirnya ketemunya yang asalnya wah jadinya ayah gitu. Kenapa? Kelihatannya cantik, ternyata kelihatannya tampan, ternyata nggak usah begitu. Pasrahkan sama Allah, biar Allah yang konekkan. Biar Allah yang konekkan. Mungkin itu pesan daripada pagi. Ada Cukup. pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir. Sudah? Itu orangnya sama. Udah langsung aja, langsung. Masalah.
Seorang perempuan tuh. Jadi memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu takdirkan dia tidak menikah. Ada beberapa perempuan yang memang dia tadi itu ditakdirkan tidak menikah. Ada yang memang ditakdirkan untuk menikah. Cuma jangan menolak untuk menikah, itu nggak benar. Ketika mampu, kecuali misal ada sakit, ya nggak mungkin dia melaksanakan itu pernikahan, ya nggak ada masalah itu. Tapi kalau nggak ada udzur jangan dong. Carinya terlalu model-model, ya buat makhluk sendiri aja ente. Jangan, ya jangan model-model, jangan terlalu. Nah, ada satu cerita begini, tapi cerita ini lucu. Ya diceritakan. Ada satu perempuan cantik, laki-lakinya jelek. Akhirnya si laki-laki itu ngomong sama istrinya, "Dek, Masya Allah, katanya, anak ini selalu bahagia dan syukur punya istri seperti kamu, solihah, cantik lagi." Kata suami, "Iya mas, saya ini juga beruntung dapat kamu walaupun gak ganteng," katanya. "Kenapa? Aku selalu dapat pahalanya sabar setiap saatnya." Khair insyaallah, minta sama Allah jangan sampai menolak jodoh asal kufu. Ya, asal kufu. Nah, itu ingat baik-baik. Kufu nasab, ada kufu agama, kufu taat, kufu akidah, kufu itu harus diperhatikan. Nah, ketika orang tadi itu persis kufunya, dilihat ibadahnya, taatnya, mungkin ilmunya, tanggung jawabnya itu dipertimbangkan. Setelah itu juga keluarganya, lingkungannya, lingkungannya, karena lingkungan itu ibarat daerah. Kata Nabi, "Iyyakum wa khadra'ad diman." Hati-hati wahai laki-laki, kamu itu tertarik dengan hijau tapi hidup ada di daerah yang kotor dan najis. Siapa yang dimaksud? Al-mar'atul hasna min bambatis su. Perempuan yang cantik tapi dari lingkungan yang tidak baik. Kenapa? Li'annal air gassas. Sperma itu bukan seperti air kencing dibuang, tapi akan menjadi buah anak Anda. Watak itu akan menurun kepada anak cucu. Ketika dari lingkungan yang tidak baik, nanti khawatir anak cucu kamu tidak baik. Nanti kan bisa kita didik, kita bisa itu. Kalau panjang umur, kalau nanti mati, siapa yang mendidik? Suami ke istri kamu yang tidak benar, atau suami kamu yang tidak benar. Karena itu ukur segala sesuatu, baik itu laki-laki atau perempuan, agamanya. Setelah kufu, agamanya. Adapun harta, insya Allah jadi berkah. Asal niatnya bagus, asal niatnya baik. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu jadi orang fakir, asal kawinnya tadi itu karena Allah, bagus niatnya, Allah akan jadikan cukup kehidupan kamu. Jangan-jangan yang menjadikan sukses pekerjaan kamu karena sebab kawin. Mujur nantinya, ya enggak? Jadi mujur. Mudah-mudahan insya Allah yang belum dapat jodoh, amin, segera dapat jodoh. Amin. Mudah-mudahan yang sudah dapat jodoh tambah mawaddah dan rahmah. Tambah mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Iya, kalau kita doaan macam-macam yang di belakang ngomel nanti itu. Akhirnya kita nggak bisa makan. Di boykot. Wallahualam. Nggak berani anak ngomong. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan jaza. Habib Taufik terakhir minta Fatihah kesembuhan. Ini ada titipan dari Habib Taufik yang pimpin, Syarifah Fatimah binti Abu Bakar Al-Khirit. Fatihah binti Syifah li Syarifah Fatimah binti Abu Bakar Al-Khirit wa jami' mardanaha an Allah yudhil anna wa nahul asgalam alam
ومن علينا وعليهم الجميع الصحة والعافية التامة الظاهرة الباطنة السلام عليكم شفاء عاجل والفن شامل وعلى هدينا الصالحة وإلى النبي الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا-الضالين. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Habib Taufik, kita punya majelis ini rutinan 2 pekan sekali, ganjil, jadi minggu pertama, minggu ketiga. Nah itu juga tadinya sebulan sekali. Kita semenjak COVID kita menjadikan nggak ada kerjaan kan, seminggu sekali. Datang polisi, datang mau ditangkap tapi nggak berani masuk. Datang mereka bilang gini. Saya bilang iya saya minta maaf tapi nanti depan saya bikin lagi ya. Saya udah datang. Iya nanti minggu depan kita datang lagi. Alhamdulillah. Dan selama COVID saya mengharamkan masuk pakai masker dan tidak ada yang hadir, yang rutin hadir sakit. Alhamdulillah tidak. Jauh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketika majelis-majelis pada tutup kita terusin. Amin. Mudah-mudahan nanti habis Syawal bisa ngisi lagi di sini. Sehat walafiat. Jazakumullah khairan. Ini Habib Syekhan Asgaf. Beliau adalah ketua Maktab Daimi. Apa itu Maktab Daimi? Yang mau ngurus nasabnya, yang merasa zuriyat Rasul, tanda tangan beliau, Anda bisa dapat paspor Sayyid. Ya biar dikenali nih. Ketua baru menjabat ya. Mabruk.